Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Syuhada Makarim di pelajaran akuntansi perbankan syariah. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Oke, silakan. Ini Siap. Doa. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan bagikan ke grup WA terkait daftar hadir melalui Google Form. Silakan kalian buka grup WA, kemudian kalian isi daftar hadirnya. Dian Fitriana, Dian Kusumawati, Dian Rizmi, Hadir, Pak. Dila Aprianti, Jihan, Elsa, Eri, Faila, Fatika, Mauza. Oke, berarti hari ini yang sakit ada 4 orang. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, insya Allah hari ini kita akan belajar terkait tentang akuntansi pencatatan tabungan di bank syariah. Jadi dimohon perhatiannya untuk kalian, karena ketika kalian berhasil untuk memahami terkait materi pencatatan akuntansi pada tabungan di bank syariah, insya Allah akan bermanfaat untuk dunia kerja kalian, di mana kalian jurusan perbankan yang akan tentunya bekerja di bidang perbankan syariah. Ya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin tanya, kemarin minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Oke, mekanisme debit kredit yang pertama. Kemudian apa yang kita pelajari di mekanisme debit dan kredit? Dana sirkat temporer, kemudian aset, terus utang. Betul. Kemarin kita belajar tentang gimana caranya memasukkan item harta, kemudian kewajiban, kemudian dana sirkat temporer dan modal ke dalam debit ataupun kredit. Nah, sekarang kita akan memasuki terkait materi hari ini, akuntansi pada pencatatan tabungan di bank syariah. Nah, oke, sekarang teman-teman di kelas 11 PS bisa lihat modulnya yang sudah saya bagikan ada di grup WA dan juga sudah di print out. Silakan kalian perhatikan modul yang atau bahan ajar yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, di sini yang pertama kita ada kompetensi dasar terkait dengan menganalisis pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah dan juga mencatat transaksi tabungan pada bank syariah. Kemudian selanjutnya ada tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi apa sih tujuan kita hari ini belajar tentang pencatatan tabungan bank syariah? Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kemudian, peserta didik mampu menentukan metode pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah. Pada tabungan wadiah, yang pertama kali nasabah itu mengikat akad dengan bank syariah dengan akad wadiah yad domanah. Ketika bank syariah menerima setoran, baik setoran awal atau setoran tabungan, maka setoran yang diberi oleh nasabah kepada bank syariah itu diakui oleh bank syariah sebagai kewajiban atau utang. Kenapa harus diakui sebagai kewajiban atau utang? Karena
wadiah itu sifatnya titipan, hanya sementara. Jadi bukan hak murni untuk pengelolaan bank syariah. Berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin dibuat, silakan. Lihat LKPD-nya, baik online maupun yang sudah di print out. Coba dilihat LKPD-nya. Udah, kemudian kalian lihat di situ ada pertanyaan di LKPD. Nah, yang pertama terkait tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan tabungan wadiah pada bank syariah. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis bagaimana transaksi tabungan wadiah dari awal sampai pelaporan. Kemudian yang ketiga ada tentang penjurnalan. Nah, itu silakan kalian kerjakan berkelompok. Jangan lupa sudah dapat semua? Sudah. Jangan lupa ditulis kesimpulannya dan nanti dipresentasikan per kelompok. Karena hari ini per waktunya singkat, jadi hanya 4 kelompok dulu. Oke, nanti perwakilan. Dan silahkan kerjakan, kalian berdiskusi berkelompok, waktunya 20 menit ya. Dari sekarang. Jadi yang Bapak ini kan memberikan. Kalau yang ini kan menerima. Jadi yang kalau misalnya belum itu kan beda dengan aku misalnya. Sekarang tuh coba dilihat bahan ajarnya. Kemudian kamu lihat di sini ya. Nah, sini. Nah, konteksnya ini itu bank syariah. Kalau di soal ini bank syariah sudah memberikan bonus. Kalau memberikan berarti bonus itu sudah diterima sama nasabah atau belum? Sudah. Berarti sudah diakui dan sudah dibayarkan. Berarti dia ini. Kalau ini saat pembayaran dia terpisah, ada 2 keterangan. Kalau ini sudah memberikan bonus. Ya kan soalnya dia baru memberikan, tapi kalau bapaknya kan menerima kan, tapi dia udah benar-benar menerima gitu. Nah, kan kata bapak kalau memberi belum tentu. Kalau sudah memberi berarti dia sudah ditransfer ke rekening nasabah. Sama. Nah, yang di sini kan mana nih? Ini kan ini. Di sini Pak. Bedanya apa? Konteksnya di depannya. Kalau ini tabungan ARA menerima, kalau ini bank syariah yang memberi, beda subjek. Tapi dia sama-sama udah menerima. Sama-sama udah menerima. Contoh, misalkan gini, saya Pak Suhada memberikan bonus ke dia menerima bonus dari Pak Suhada, sama nggak konteksnya? Sama-sama menerima, cuma beda yang depannya, subjeknya. Kalau di sini subjeknya bank syariah sebagai Pak Suhada, kalau kamu sebagai nasabah dia. Cuma dibedain di subjek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kerja kelompok. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dari tabungan wadiah. Tabungan di bank syariah yang menerapkan akad wadiah atau titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah merupakan akad nabari atau tolong menolong, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Yang kedua, bagaimana analisis transaksi tabungan wadiah dari akad sampai pelaporan. Yang pertama, ada pada transaksi tabungan wadiah, nasabah mengikat akad dengan bank syariah dengan akad wadiah yang mana jika terjadi penarikan, maka bank syariah mengakui pengurangan kas dan kewajiban tabungan wadiah. Buat soal yang ketiga, yaitu
transaksi bank syariah pada bulan Mei 2022, yang dimana soal pertama yaitu 2 Juni 2022, Bank Syariah menerima pembukaan tabungan wadiah dan penyetoran dana dari Bu Dea sebesar 1.500.000 dengan jurnal kasnya ada di debit yaitu 1.500.000. Yang kedua, kewajiban tabungan wadiah Ibu Dea ada di kredit 1.500.000. Yang nomor 2, tanggal 4 Juni 2022, Ibu Dea menarik uang tabungan wadiah sebesar 200.000. Kewajiban tabungan Ibu Dea 200.000 di debit, kasnya di kredit 200.000. Buat yang ketiga, 6 Juni 2022, Ibu Dea menyetorkan uang tabungan wadiah sebesar 500. Kasnya di debit, kewajiban tabungan kasnya di debit sebesar 500.000. Kewajiban tabungan wadiah Ibu Dea di kredit sebesar 500.000. Buat soal keempat, pemotongan biaya administrasi bank sebesar 10.000. Jurnalnya kewajiban tabungan wadiah Ibu nasabah ke debit itu 10.000. Buat pendapatan administrasi bank itu di kredit 10.000. Buat soal yang kelima, Bank Bekasi Syariah memberikan bonus tabungan wadiah ke rekening Ibu Dea. Jadi beban administrasi bonusnya wadiah itu ada di debit 5 juta. Kasnya di kredit 5 juta. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kami dapat memahami pencatatan transaksi tabungan pada bank syariah dengan akad wadiah dan mudharabah, yang dimana akad wadiah adalah titipan, kalau mudharabah adalah bagi hasil nasabah dengan bank. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah mampu menganalisis, kemudian menjelaskan dan melakukan pencatatan dari pencatatan akuntansi tabungan wadiah, ya, khusus wadiah. Nanti untuk kali ini khusus wadiah, untuk ke depan kita baru tabungan mudharabah. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan selain itu? Nggak ada? Baik, oke, terima kasih Nurul. Baik, hari ini kita sudahi untuk materinya. Selanjutnya akan ada evaluasi. Silakan teman-teman lihat evaluasi. Silakan kalian klik start. Ada? Sudah. Klik start. Muncul. 10 orang terbaik ya. Sudah selesai ya. Ini kita sudah belajar terkait tentang pencatatan akuntansi perbankan syariah pada tabungan wadiah. Yang pertama, saya ingetin lagi kalian, tabungan wadiah sifatnya itu apa? Titipan. Ya, tabungan wadiah menurut bank diakui sebagai kewajiban. Kemudian jika tabungan wadiah itu ditarik oleh nasabah, maka apa yang berkurang? Kasnya berkurang. Kemudian apa lagi yang berkurang? Posisi yang di debit apa? Posisi yang di kredit kas. Baik, sudah semua? Ayo yang belakang, sudah? Oke, baik. Sebelum kita pulang, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat dan selalu dapat diingat dan dipahami untuk selanjutnya tidak mudah dilupakan. Selanjutnya untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa ini. Doa. Selesai beri salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.